Baik, seiring dengan visi dari Bapak Kepala Desa yang punya cita-cita dan harapan ingin mengangkat wajah Pasongsongan ini biar berubah dari yang sebelumnya, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam. Dari pemaparan Pak Dodi tadi, kira-kira kalau menuju desa wisata khusus untuk desa Pasongsongan, menurut bapak-bapak, ibu-ibu, apa kira-kira? Apakah desa Pasongsongan punya pantai? Pelabuhan. Iya, sebelumnya saya menganggap desa Pasongsongan nggak punya pantai, soalnya nanti bakalan dibangun oleh pelabuhan itu. Nah, tapi ternyata Bapak Kepala Desa meyakinkan saya bahwa desa harus punya marwah. Masa desa Pasongsongan nggak ada pantainya katanya, sehingga nanti bisa dilokalisir. Karena kebetulan kita punya tempat yang boleh dibilang eksotik ya, untuk dikunjungi jika semua orang tahu. Bahkan waktu kecil saya dulu ada Sumur Bumbung, nggak tahu sekarang ada apa enggak? Masih ada ya? Masih ada. Jadi Sumur Bumbung itu berdekatan atau bersebelahan dengan ombak, tapi tawar airnya ya. Lah, di sebelahnya Sumur Bumbung itu ada namanya Montegi Resort. Mantegi Resort ya. Bisa juga dikasih nama seperti itu nanti. Itu ada batu besar pinggir pantai, di bawahnya itu mengalir air yang juga seperti mungkin satu cabang sama Sumur Bumbung tadi itu, dan airnya tawar. Sehingga kemarin setelah saya diantar sama Pak Kepala Desa juga Pak Joyo menemani, ternyata itu ini layak untuk dijadikan destinasi wisata pantai. Tinggal nanti pengelolaannya seperti apa yang perlu kita berikan sentuhan. Mangrove misalnya, kalau mangrove kira-kira perlu apa tidak? Atau nanti juga ombak dipecah oleh pelabuhan. Yang jelas pantai kita aman. Pantai kita aman karena ada dermaga nanti yang mengamankan dari terpakan ombak laut itu. Tetapi dua sumber air tawar tadi dengan mungkin dibuatin semacam danau begitu atau tempat penampungan air sehingga bisa untuk mandi dan lain semacamnya, itu juga perlu untuk dipikirkan. Di samping itu, keutamanya juga tekstur pantainya itu bukan tanah lumpur tapi pasir. Jadi ini sangat cocok untuk budidaya terumbu karang. Jadi kalau Bapak dan Ibu-ibu pernah ke Girilaba, ya, di situ kan dengan peralatan snorkeling itu bisa melihat keindahan bawah lautnya yang berupa karang dengan segala macam pernak-perniknya. Maka di Pasongsongan jauh lebih memungkinkan. Bahkan tidak hanya snorkeling, tapi pakai tabung nyelam ke bawah karena lebih dalam, dan itu lebih asik. Jadi kalau misalnya ada pengunjung menikmati pantai, terus kemudian ada danau air tawarnya, habis mandi ya di situ lapar. Nah, kalau lapar nanti buatin kayak warung-warungan gitu ya. Malah muncul ide nanti ada resto apungnya. Lumayan. Destinasi wisata Desa Pasongsongan. Gimana? Resto apung. Kan menjadi kebanggaan tersendiri. Jadi ada terumbu karangnya, resto apungnya, ada pemandian air tawarnya pinggir laut. Nah, jadi merupakan suatu hal yang bisa kita jadikan sebagai sumber daya alam kita. Ini masih salah satunya, masih di
sekitar pantai. Belum kita naik ke atas nanti, ya. Baik, itu mudah-mudahan dari pemaparan Pak Doni tadi mengilhami kita semuanya bahwa kita jangan berkecil hati. Pemberian Allah luar biasa untuk masyarakat pesisir khususnya. Jadi walaupun sekarang ada dermaga, tapi kita masih punya harapan. Ada mantek ya, ada mantek kalau di sini bilangnya apa? Mantekistun. Tidak, asalnya dari kata apa? Kalau Morasen kan Somor Aceh ya gitu ya. Somor Asen, Morasen. Kalau mantek itu Taman Tebing Tinggi. oh, taman tebing tinggi. Oh, bagus juga kan? Bagus juga kan? Nanti dipanggil sama Najoyo. tamantebingtinggi.com untuk promo wisata ya, destinasi wisata pantai di Sumeneb. Selain gini laba, selain gini genteng, apalagi macam-macam ya, Kasoki, Pantai 9, nah Pasongkongan harus punya. Nah, ada Pulau Braungan, itu lain wilayah ya. Desa Pasongkongan kalau mau kita bikin, nah, salah satunya itu yang Taman Tebing Tinggi. Taman Tebing Tinggi, Taman Tebing Tinggi, Manteng Tinggi. Baik, untuk selanjutnya kebetulan ada seorang expert ahli di bidangnya, yaitu di bidang budidaya terumbu karang. Terumbu karang itu apa sih? Apa karang itu karangan, pas ya beri berhubungan. Nanti kita akan banyak mendengarkan ulasannya dari beliau yang terhormat Ibu Yeni Arista. Beliau juga dari Universitas Islam Madura, satu kanan dengan Pak Boy. Kepada Ibu Yeni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yeni Arista. Mungkin ini baru pertama kalinya bertemu ya, karena memang juga pertama kali saya ke sini. Saya akan berbagi sedikit tentang pengetahuan saya tentang budidaya terumbu karang. Nah, apa sih terumbu karang itu? Mungkin banyak masyarakat yang menganggap terumbu karang itu adalah batu. Memang benar, terumbu karang itu adalah batu, yaitu batuan sedimen kapur di laut yang meliputi karang mati ataupun karang hidup. Sedangkan karang sendiri itu adalah hewan akrata yang berperan sebagai pembentuk utama dari ekosistem terumbu karang tersebut. Sehingga terumbu karang itu merupakan ekosistem laut tropis yang dibangun terutama oleh biota laut, menghasil kapur atau CO3, khususnya jenis-jenis karang batu yang berasosiasi dengan serusan tera. Nah, apakah mungkin melakukan budidaya terumbu karang? Menurut Bapak dan Ibu-ibu, apakah mungkin kita bisa melakukannya? Mungkin ada yang pernah tahu, mungkin atau sudah pernah mengikuti sosialisasi tentang budidaya ini. Saya untuk melakukan budidaya terumbu karang ini, yang pertama kita harus memilih dan menentukan lokasi terumbu karang. Apakah di pesisir sekitar pantai sini terumbu karangnya bagus? Bagus ya? Bagus Bu. Alhamdulillah kok bagus ya, jadi kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya nanti. Nah, apakah penting memilih dan menentukan lokasi terumbu karang? Ini sangat penting untuk menentukan dari ikan karang yang akan kita budidaya. Karena terumbu karang itu pertumbuhannya cukup lama dan panjang. Dalam 1 tahun itu hanya tumbuh 1 cm. Untuk yang bermerayap ya,
Kalau yang bercabang itu cepat untuk tumbuhnya. Lalu untuk menentukan lokasi kita harus memilih yang minim kandungan mikroalga. Mikroalga itu seperti ini ya. Nah, mikroalga ini biasanya menjadi parasit pada terumbu karang, sehingga harus dibersihkan supaya tidak mengganggu dari proses budidaya yang dilakukan. Lalu yang kedua itu melakukan seleksi bibit. Gimana cara melakukan seleksi karangnya? Nah, kita lihat dari warnanya yang cerah dan tegas. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau warnanya seperti ini bisa ya untuk dilakukan proses transplantasi karena bagus dan tidak ada parasit. Lalu selanjutnya yaitu meminimalisir keadaan bibit terumbu karang yang stres. Nah, kalau karangnya stres ini akan mengeluarkan lendir, banyak sekali lendirnya akan keluar. Nah, gimana caranya? Setelah kita melakukan proses transplantasi, kita masukkan ke dalam sebuah wadah atau bisa plastik juga. Yang penting tidak tersentuh langsung dengan tangan kita. Lalu memberikan pemantauan dan perawatan terhadap bibit karang. Nah, jika waktu kita budidaya karangnya seperti ini, nah bagian tengahnya ini kan mengalami proses bleaching. Bleaching itu pemutihan. Nah, ini harus segera dilakukan pemotongan ya. Karena kalau kita biarkan, maka di sekitarnya akan juga ikut mengalami bleaching atau kematian. Nah, untuk memilih metode transplantasi yang tepat, yaitu ada 3. Yang pertama metode rak, jaring, dan substrat. Yang kedua metode jaring dan pecahan karang. Yang ketiga metode beton. Nah, yang banyak dilakukan itu yang pertama dan kedua. Karena yang ketiga ini membutuhkan biaya yang banyak. Sedangkan yang pertama dan yang kedua ini cukup ekonomis ya. Dan mudah untuk dipindahkan. Jika kita mau memindahkan ke akuarium, karena di sini ada substratnya yang bisa kita ambil tanpa harus menyentuh si karangnya. Selanjutnya yaitu menjaga ekosistem bibit terumbu karang dari pencemaran lingkungan. Nah, kita harus hati-hati dalam seperti membuang sampah. Ini nanti rencananya ada di dekat pelabuhan atau gimana ya Pak untuk budidaya terumbu karang yang sendiri? Dekat pelabuhan. Karena kan kalau dekat pelabuhan itu biasanya kan ada seperti pencemaran minyak gitu Pak, dari buangan limbah dari kapal. Karena kita memang harus menjaga ini ya. Makanya kita harus nanti harus tetap melakukan ini oleh teman-teman Bapak dan Ibu ini untuk melakukan pengecekan ya setiap 1 bulan sekali. Lalu melibatkan peran serta masyarakat. Kenapa peran serta masyarakat harus dilibatkan? Karena masyarakat ini, mohon maaf ya Pak ya, karena kalau di pesisir itu kan suka buat sampah sembarangan, nanti kan menutupi dari terumbu karangnya. Dan biasanya pola menangkap ikan yang tidak baik, biasanya tuh pakai sembarang alat ataupun meletakkan jangkar kapalnya sembarang langsung tanpa melihat bawahnya ada apa. Lalu melakukan penelitian berkala. Ini untuk para akademisi seperti kami, mungkin nanti akan dilakukan pengecekan setiap sebulan sekali, 2 bulan sekali, bagaimana dari ukuran itu. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat terumbu karang secara ekologi. Yang pertama ada penunjang kehidupan. Kenapa penunjang kehidupan? Ini untuk ekologi ya, tempat tinggal, mencari makan dan berkembang biak bagi biota laut. Jadi untuk ikan, kerang, semuanya mencari makan di sekitar terumbu karang. Lalu sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, jika sumber keanekaragaman genetik dan spesiesnya tinggi, otomatis ikan dan semua biota yang ada di sekitarnya itu juga melimpah, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Lalu pelindung pantai dan pesisir, memperkecil energi ombak. Kalau di sekitar pesisir tidak ada terumbu karangnya, otomatis ombak akan langsung menerjang pesisir dan terjadi abrasi. Mengurangi pemanasan global. Nah, gas CO2 diserap batuan karang yang akan akhirnya menjadi zat kapur. Akhirnya akan membentuklah terumbu karang. Lalu manfaat secara ekonomi. Yang pertama ada sumber makanan. Nah, sumber makanan ini kalau sudah terumbu karangnya bagus, maka nanti ikannya juga melimpah dan otomatis untuk ekonomi masyarakat akan meningkat pula. Lalu ada sumber bahan dasar untuk obat dan kosmetik. Nah, itu juga bisa digunakan oleh para peneliti untuk dijadikan obat dan kosmetik ya. Jadi kita akan budidaya tanpa harus merusak dan akan menambahkan penghasilan untuk masyarakat juga untuk dijual ke pabrik yang tentunya mengolah obat dan kosmetik ini ya. Lalu sebagai objek wisata. Nah, objek wisata ini yang penting karena akan meningkatkan pendapatan desa dan akan menambah mengenalnya desa dari Pasang-Sangan ini. Khasnya adalah wisata terumbu karang. Nah, selanjutnya yaitu sumber mata pencaharian. Nah, sumber mata pencaharian ini jika di sebuah desa sudah terumbu karangnya bagus, maka akan sumber mata pencaharian juga akan meningkat. Karena kata Bapak tadi itu ada resort apung, ada pokoknya nanti masyarakat akan andil sehingga akan meningkatkan perekonomian. Lalu sumber bibit budidaya. Sumber bibit budidaya ini maksudnya kalau kita sudah bagus terumbu karangnya, kita juga bisa budidaya apung dari ikan-ikan laut. Jadi tidak hanya ikan air tawar saja yang dibudidaya, tapi air laut juga bisa dibudidaya. Lalu manfaat terumbu karang secara sosial, penunjang kegiatan pendidik dan penelitian, di mana kita akan mengenalkan ekosistem kepada anak kita, tumbuhan dan hewan laut serta penelitian ya. Lalu sarana rekreasi masyarakat, wisata pantai dan wisata underwater. Nah, wisata underwater ini yang sangat menarik. Biasanya bentuk karangan kalau anak zaman now gitu ya. Biasanya wisata underwater ini yang dicari. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita berikan tepuk tangan juga untuk ibu ini.